Nah, kebetulan nih Rek, kita sedang berada di area Tugu Pahlawan, Surabaya. Mari kita kulik bersama sejarah bangunan yang monumental ini. Yuk, ikut. Halo arek-arek Surabaya, bertemu dengan saya Muhammad Fikri Amrudin, santri dari Pondok Pesantren Darul Arkom, Wonocolo, Surabaya. Berbicara tentang santri, seorang santri bukanlah pemuda yang hanya bisa mengaji. Seorang santri bukan pula seorang pemuda yang hanya bisa membaca kitab kuning. Akan tetapi, seorang santri juga harus mempunyai jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme terhadap bangsa tercinta ini. Dengan cara apa? Dengan cara jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena mengingat bangsa tercinta ini bisa berdiri kokoh dengan sekian lamanya juga berkat perjuangan dan doa para kiai dan santri pada zaman dahulu. Ingat juga perkataan Bung Karno, bangsa yang besar merupakan bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya. Nah, kebetulan nih Rek, kita sedang berada di area Tugu Pahlawan, Surabaya. Mari kita kulik bersama sejarah bangunan yang monumental ini. Yuk, ikut. Tugu Pahlawan Surabaya memiliki hubungan erat dengan pertempuran Surabaya 10 November 1945. Meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan, tapi perjuangan belum usai. Karena bukan lagi perjuangan memperoleh kemerdekaan, melainkan perjuangan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan merupakan bentuk saksi bisu atas perjuangan arek-arek Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 10 November 1945. Pada saat itu terjadi pertempuran yang maha dahsyat melawan sekutu yang ingin kembali menjajah bangsa tercinta ini. Oleh karena itu, banyaknya pahlawan kita yang gugur demi perjuangan bangsa, maka dibuatlah bangunan yang monumental untuk mengenang jasa mereka yang kita sebut dengan Tugu Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan saya Lulu Ita. Nah, di sini saya berada di Balai Pemuda Surabaya. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Oke, maka dari itu kita ikuti aku yuk di Balai Pemuda Surabaya. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa Surabaya ini penuh dengan kaya akan sejarah kepahlawanannya. Dari ujung timur hingga utara, selatan hingga barat, banyak sekali kita temui jejak-jejak heroik dari kepahlawanannya arek-arek Surabaya nih. Yang salah satunya adalah Balai Pemuda Surabaya. Setelah Indonesia merdeka dan Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, gedung Balai Pemuda dikuasai oleh pemuda Republik Indonesia dan juga dijadikan markas pemuda arek-arek Surabaya. Pada tahun 1950, gedung ini dikuasai oleh penguasa militer Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa Balai Pemuda Kota Surabaya ini biasanya dijuluki dengan The Simpangse Society dan sebagai tempat pesta orang-orang Belanda zaman dahulu. Namun setelah kemerdekaan, gedung ini biasanya digunakan sebagai pusat kegiatan pemuda pejuang atau biasanya disebut dengan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami para pemuda
siap berjuang untuk bangsa.